Terima kasih banyak. Kita sudah mengadakan pertemuan yang baik. Mari kita putuskan untuk sarapan pagi. Ini sebenarnya tidak direncanakan, tapi kita akan melakukannya secara spontan karena kita punya chemistry yang luar biasa bersama. Perdana Menteri Irak sungguh luar biasa. Ia memenangkan pemilihan yang banyak orang tidak menyangka bisa dimenangkan oleh orang lain, selain orang lain yang menurut saya bukan orang baik. Dia tidak baik untuk Amerika. Saya rasa dia juga tidak baik untuk Irak. Dan saya berperan dalam hal itu. Maksud saya, sangat penting bagi saya bahwa seseorang mengambil alih jabatan itu yang bisa melakukan pekerjaan itu dan melakukannya dengan baik. Dan sekarang kita punya juara yang luar biasa, juara baru. Dan dia memenangkan pemilihan dengan sangat jelas, sangat meyakinkan. Dan dia bukanlah favorit. Tapi ketika mereka mulai mengenalnya, akhirnya dia menang. Dan dia akan berada di sana untuk waktu yang lama. Saya hanya ingin mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan besar menyambut Perdana Menteri Irak di sini. Bersama kami, dia telah menjadi pejuang hebat dan pengagum besar Amerika. Kami akan membahasnya sedikit dengan Anda. Tapi mereka memiliki cadangan minyak yang sangat besar, memiliki potensi kekayaan yang luar biasa, dan sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, bukan hanya potensi. Tapi dia telah bekerja sangat banyak dalam waktu singkat. Dia banyak mengubah negara itu, terutama dalam cara mereka memandang Amerika Serikat, dan kita memiliki kemitraan. Chris baru saja mengatakan bahwa kita memiliki kemitraan minyak yang sangat besar, yang tiba-tiba mulai terbentuk akhir-akhir ini. Dan saya rasa kalian akan mengumumkannya minggu ini atau minggu depan. Tapi itu adalah kemitraan yang sangat besar, di antara yang terbesar. Jadi mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, benar-benar singkat. Tapi mereka punya pemimpin hebat, Perdana Menteri baru. Dia adalah pemimpin hebat. Saya rasa dia akan bertahan lama dan sangat menyenangkan memilikinya di Gedung Putih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dia adalah pria muda. Dia muda dan tampan yang tidak saya sukai. Saya tidak senang dengan itu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya berterima kasih atas sambutan hangat dari Yang Mulia kepada Presiden Donald Trump. Dan ini adalah kunjungan pertama saya. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Amerika Serikat. Kunjungan ini bukanlah kunjungan singkat, melainkan kunjungan untuk mengumumkan kemitraan ekonomi. Saya telah berbicara dengan Yang Mulia Presiden. Pada tanggal 30 September, pasukan Amerika akan pergi dan perusahaan-perusahaan Amerika akan masuk. Dan selalu kemitraan ekonomi, bukan militer, yang menciptakan hubungan sosial. Saya sampaikan salam saya. Saya datang dari peradaban tertua di dunia ke pusat ekonomi dan teknologi terbesar di dunia. Dan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Presiden atas sambutan hangatnya. Bagus. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan. Selamat pagi, nama saya Saad Al-Khattab dan saya adalah Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya sudah lama bertugas di Angkatan Bersenjata. Tindakan militer terhadap Iran adalah strategi untuk membawa mereka kembali ke meja perundingan atau untuk menghancurkan mereka. Jadi, rezim itu akan secara alami pada akhirnya runtuh. Ya, kami pikir kami tidak lagi membutuhkan militer di sana. Ini adalah operasi yang sangat besar. Sekarang semua perusahaan minyak bekerja sama dengan Irak dan mereka berkembang pesat. Hubungan itu sangat baik, hubungan yang hebat tanpa perlu militer. Kami ada di sana untuk membantu mereka. Kami ada di sana untuk melindungi mereka jika diperlukan. Tapi kami rasa itu tidak akan diperlukan. Dan yang utama di antara mereka, saya menganggap itu sebagai lawan. Mereka mungkin menganggapnya sebagai teman, tapi saya menganggapnya sebagai lawan, yaitu Iran, yang merupakan beban besar bagi Irak, karena mereka adalah pembuat onar di Timur Tengah, seperti yang Anda tahu, dan kami memang sedang membicarakan hal itu. Tapi mereka tidak akan punya masalah itu lagi, karena Iran sudah sangat tidak stabil, dan benar-benar kekuatan militer mereka sekarang hanya sebagian kecil dari apa yang mereka miliki 4 bulan lalu. Jadi mereka tidak akan punya masalah itu. Saya rasa sebagian hal itu memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa yang diperlukan. Dan itu salah satu alasan mengapa perusahaan minyak kita masuk ke sana pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Untuk memulai, ada program pemerintah. Tujuannya adalah agar senjata hanya berada di tangan negara. Dan ini adalah poin mendasar, di mana sudah ada keputusan yang tidak bisa ditawar.
Sejumlah besar senjata sudah diserahkan oleh berbagai faksi kriminal. Siapapun yang menyalakan senjatanya dan menjadi entitas politik serta sipil akan mendapatkan kerjasama dari kami. Mulai 30 September tidak akan ada lagi kebutuhan akan keberadaan faksi-faksi karena tidak ada lagi alasan untuk tetap bertahan. Pada akhir tahun ini, kami akan mengumumkan konferensi kedaulatan nasional. Keputusan Irak adalah hak rakyat Irak dan pasukan kami sepenuhnya mampu melindungi wilayah kami. Setelah tanggal 30 September, kami tidak akan mengizinkan senjata ilegal. Terima kasih Tuan Presiden Trump. Bisakah Anda menjelaskan perubahan pemikiran Anda tentang penerapan tarif 20% di Selat Hormuz? Bagaimana Anda sampai pada keputusan yang baru saja Anda umumkan? Ketika saya membicarakan hal ini kemarin, saya menyebutkan bahwa kita telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan saya tidak pernah merasa adil jika kita melindungi selat tanpa mendapatkan keuntungan nyata dari situasi tersebut. Kita sama sekali tidak membutuhkan minyak itu. Dan itu tidak penting bagi kita, tapi itu penting bagi sekutu-sekutu kita. Itu penting bagi orang-orang yang hubungannya sangat baik dengan kita, termasuk Anda tahu negara-negara utama di Teluk. Jadi saya sudah membicarakan hal ini kemarin, saya rasa itu bagus. Saya menerima telepon dari berbagai orang, dari negara-negara yang berbeda, raja-raja, dan emir-emir dan semua orang yang kita semua kenal dan sukai. Dan mereka sebenarnya telah menjadi mitra yang sangat kuat. Dan mereka berkata, kami akan sangat senang melakukannya dengan cara yang berbeda. Kami ingin berinvestasi di Amerika Serikat dengan miliaran dan miliaran dolar dan terus memecahkan rekor karena kami akan melakukannya. Tidak pernah ada momen seperti ini di Amerika Serikat dengan pabrik-pabrik, dengan industri-industri, dengan segala hal lainnya. Dan kami ingin berinvestasi besar-besaran di Amerika Serikat daripada membebankan biaya. Dan saya sebenarnya suka itu, karena saya tidak berpikir siapapun seharusnya bisa membebankan biaya, baik itu melalui selat atau melalui hubungan selat lainnya dengan wilayah lain di dunia. Saya tidak berpikir siapapun seharusnya benar-benar berada dalam posisi seperti itu, tapi kami melakukan itu sebagai penggantian biaya. Negara-negara Teluk akan menginvestasikan sejumlah besar uang di Amerika Serikat, dan itu sangat memuaskan bagi saya. Saya rasa sebenarnya itu jauh lebih baik. Jika saya boleh bertanya juga, Anda tahu mengapa FBI sedang menyelidiki kematian Senator Graham? Apakah Anda sudah tahu mengapa mereka berada di rumahnya? Saya mendengarnya, terima kasih. Ya, saya tidak tahu kenapanya. Saya rasa dia punya masalah. Ayahnya juga punya masalah yang mirip, seperti yang Anda tahu. Itu sesuatu yang unik. Awalnya saya dengar katanya karena pembuluh darahnya tersumbat. Karena memang dia punya pembuluh darah yang tersumbat. Dia memang punya masalah dengan itu. Dia itu, saya berharap dia lebih menjaga dirinya sendiri. Maksud saya, masalah itu sebenarnya bisa diatasi. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sulit dideteksi. Itu tidak ada hubungannya dengan penyumbatan apapun. Itu benar-benar hal yang berbeda. Dan katanya, dan saya sudah melihat semua laporan medis yang saya terima. Dokter-dokter dari Gedung Putih datang dan menjelaskan apa yang terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak terdeteksi. Dan jika itu terjadi, tidak banyak yang bisa dilakukan. Kedengarannya memang menyedihkan, tapi memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Jika Anda melihat ayahnya, dia meninggal karena hal yang sama, kurang lebih di usia yang sama. Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan. Katanya itu hampir tidak terdeteksi. Kamu bisa mendeteksinya jika kamu merasakan sakit punggung yang sangat parah. Itu adalah tanda, itu tanda buruk. Jadi, jika seseorang mengalami sakit punggung, memang sulit untuk dibayangkan. Tapi faktanya, itu adalah salah satu tanda utama. Dia bilang dia punya masalah punggung, tapi tidak ada yang menyangka itu karena hal itu. Jadi ketika itu pecah, seperti yang terjadi, sudah pecah, tidak banyak yang bisa dilakukan. Saya tidak melihat banyak niat jahat di situ. Saya tahu ada teori konspirasi yang beredar, dan saya tidak berpikir FBI yang melakukan itu. Saya rasa FBI hanya membuang-buang waktu. Ya, hanya itu, Pak. Tentang pertanyaan sebelumnya, ide tentang Selat Hormuz itu bagi Bapak sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Terima kasih. Tidak, saya baru saja memberitahumu. Anda punya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Aitsab terutama, lalu yang lainnya. Mereka, saya sudah bicara dengan mereka semua, dan mereka akan sangat senang berinvestasi lebih banyak uang di Amerika Serikat dalam jumlah rekor. Dan itu akan sangat bisa diterima. Jadi tidak ada pungutan. Saya tidak suka konsep pungutan. Tapi di saat yang sama, tidak adil kalau kita yang melindungi selat itu untuk dunia, untuk Tiongkok dan semua orang. Saya tidak keberatan melindunginya untuk Tiongkok atau siapapun.
Tapi tidak adil kalau kita tidak diberi kompensasi untuk itu. Kita sudah melakukan ini selama bertahun-tahun dan itu mengganggu saya. Itu sudah mengganggu saya sejak 25 tahun lalu. Selama masa jabatan pertama saya melakukan hal-hal seperti menuntut agar investasi dilakukan di Amerika Serikat. Tapi dengan cara seperti ini tidak ada pungutan. Mereka berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari uang mereka dan itu bagus. Tapi mereka akan melakukan investasi besar-besaran di Amerika Serikat dan itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai. Dan bolehkah saya bertanya tentang pertemuan hari ini dan juga apakah mereka membicarakan OPEC? Ada laporan bahwa Iran sedang menekan untuk perubahan di OPEC, meminta porsi yang lebih besar dan bahkan mempertimbangkan untuk keluar. Keluar? Bolehkah saya bertanya kepada Bapak ini apa yang dia lakukan di sini? Ingin tahu. Perdana Menteri, apakah Anda berniat keluar atau tetap di OPEC? Berjuang untuk perubahan. Dan apakah Anda akan mendukungnya, Pak? Saya mendukungnya. Bagaimana dengan Anda? Saya mendukungnya sejak awal. Saya mendukungnya, sesuatu yang jarang saya lakukan, tapi saya cukup sukses dalam hal itu. Kami baru saja memenangkan Kolombia, itu kemenangan besar. Argentina juga kemenangan besar, kami sudah banyak menang. Saya mendukung, saya rasa semua yang saya dukung di luar negeri, mereka selalu menang. Dan Anda tahu, saya telah mendengar banyak hal baik. Saya adalah seorang pelajar sejarah, dan saya benar-benar tahu banyak tentang sejarah Irak. Dan saya mengikuti apa yang terjadi di Irak dengan pemilu. Dan saya memberikan dukungan yang sangat kuat, karena saya sangat tidak puas dengan pria yang seharusnya memenangkan pemilu itu. Dan pria terhormat ini, saya rasa dia akan menjadi pemimpin besar. Dia menang dan saya sangat senang. Mengenai OPEC, keputusannya ada di tangan dia. Mungkin Anda harus bertanya langsung kepadanya. Tidak, OPEC kami adalah salah satu negara pendirinya, tapi kami ingin hak kami dan kuota yang adil untuk Irak. Irak telah berjuang melawan Daesh dan segala bentuk terorisme dengan dukungan dari Amerika Serikat. Perang lawan Daesh sangat mahal dan telah menghancurkan infrastruktur Irak. Kerugian bagi Irak melebihi 400 miliar dolar. Hingga hari ini kota-kota masih hancur dan banyak orang tinggal di kamp-kamp pengungsian. Saya punya rencana untuk membawa mereka kembali. Sebuah kuota yang adil untuk Irak. Kalau Anda ingat, meskipun saya seorang sipil dan tidak berniat mencalonkan diri sebagai presiden, saya mendapat sorotan media yang tidak sebanding, seperti yang mungkin sudah Anda dengar. Dan saya dulu sering berkata, jangan masuk ke Irak, jangan serang Irak. Sejujurnya, mereka menyerang negara yang salah dan menyebabkan banyak kerusakan. Terima kasih. Mengingat perilaku Iran, apakah Anda menyesal telah mencabut blokade laut atau memberikan pengecualian sanksi? Tidak. Saya memberi mereka kesempatan. Saya ingin memberi mereka kesempatan untuk membuat kesepakatan. Kami sudah sepakat 2 hari yang lalu. Sudah selesai. Tapi tiba-tiba mereka tidak bisa menepati. Mereka tidak menyukai sesuatu dalam kesepakatan itu. Mereka tidak bisa memenuhinya. Dan mereka yang menembak lebih dulu. Dan itu adalah kesalahan besar. Karena kami telah mengalahkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sulit dihadapi. 47 tahun kami menghadapi ini. USS Corvamore, jika Anda mundur ke masa lalu, ribuan orang Amerika telah terbunuh. Banyak tentara telah terbunuh. Banyak tentara yang masih bisa berjalan atau bahkan tidak bisa berjalan. Maksud saya, mereka terluka sangat-sangat parah. Di lengan, di kaki, di wajah karena Soleimani, karena bom itu. Mereka menyebutnya bom pinggir jalan. Kebanyakan orang menyebutnya bom pinggir jalan. Itu bencana. Dan aku membunuhnya di masa jabatan pertamaku. Jika aku tidak melakukan itu, mungkin sejarah akan berbeda hari ini. Dia adalah jenius gila. Dia memang gila. Mungkin juga orang sinting, tapi dia seorang jenderal dan punya kendali penuh atas negara ini. Dan aku benar-benar yakin para pemimpin Iran takut pada Soleimani. Tapi aku membunuhnya. Dan, omong-omong, bersamanya juga ada seseorang yang sangat jahat. Mereka sedang bertemu di bandara. Dan, seseorang yang sangat jahat dari Irak, yang kebetulan adalah pemimpin Irak, juga tewas dalam insiden yang sama. Jadi, aku tidak tahu apakah aku sudah membantumu atau tidak. Aku tidak pernah menanyakan pertanyaan itu padamu. Mungkin kamu lebih tahu daripada aku. Tapi menurutku, yang kita lakukan terhadap Iran adalah melumpuhkan hampir seluruh kemampuan militernya. Silakan lanjutkan. Jelaskan itu. Dia perlu mendengar ini. Pada saat itu, saya tidak berpolitik. Dan setiap kali saya ingin berbicara tentang masa depan, tentang apa yang akan kita lakukan, mereka menjelaskan kepada saya tentang masa lalu yang baru saja terjadi.
Terima kasih Tuan Presiden dan Senior Kurdistan. Tuan Presiden, terima kasih atas waktunya. Tahun lalu, pada bulan Mei, Perdana Menteri Wilayah Kurdistan, Masrur Barzani, menandatangani sekitar 110 miliar dolar dalam perjanjian energi dengan perusahaan-perusahaan Amerika di sini, di Washington DC. Tuan Presiden, jika Baghdad dan Erbil dapat bekerja sama dengan lebih baik, investasi ini bisa tumbuh, dan terus tumbuh. Apa pesan dan saran Anda untuk para pemimpin di Baghdad dan Erbil agar mereka dapat bekerja sama? Mengapa saya mengajukan pertanyaan ini? Karena Anda adalah pembuat keajaiban kami, Tuan Presiden. Saya suka sekali pertanyaan ini. Ini sejauh ini adalah pertanyaan favorit saya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Begini, Baghdad saya rasa, dan saya dan negara ini, kita akan bekerja sama dengan sangat baik. Kami tidak terlalu sering berurusan akhir-akhir ini. 4 atau 5 tahun bersama pemerintahan sebelumnya. Irak punya potensi luar biasa karena minyaknya dan alasan lain, tapi terutama karena minyaknya. Dan kita akan melakukan banyak bisnis. Kita akan menciptakan banyak lapangan kerja untuk kedua negara. Dan kita akan mengekstrak banyak minyak. Banyak minyak sedang diekstrak dan perusahaan-perusahaan Amerika yang melakukannya. Sekarang sebagian besar adalah perusahaan Amerika. Mereka tidak ingin berbisnis dengan yang lain. Mereka ingin berbisnis dengan Amerika dan itu bagus. Dan itulah salah satu alasan mengapa saya sangat yakin bahwa beliau akan menjadi Perdana Menteri yang hebat dan saya memperjuangkannya. Bagaimana Anda akan menggambarkan hubungan Anda dengan pemerintah daerah Kurdistan saat ini? Karena Perdana Menteri membuat pernyataan kemarin dan menunjukkan dukungan penuh kepada Anda. Setiap wilayah di Irak itu seperti anggota tubuh. Saya tidak membedakan satu anggota dengan yang lain. Dan saya juga tidak bisa memotong bagian dari tubuh saya sendiri. Kurdistan adalah bagian vital dari Irak, sama seperti Basra atau provinsi lainnya. Tapi karena hal-hal baik telah dikatakan tentang dia, apakah itu berarti dia menyukai orang yang mengatakan hal-hal baik itu? Silakan lanjutkan. Terima kasih Presiden. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda dan satu lagi untuk Perdana Menteri. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Tuan Perdana Menteri. Mengapa Anda memilih Amerika Serikat sebagai mitra dagang pertama Anda? Dan apa saja langkah konkret apa yang akan Anda ambil saat kembali ke Irak untuk memastikan bahwa kesepakatan yang Anda tanda tangani di Washington DC benar-benar dilaksanakan? Dan sebagai pemegang gelar magister di bidang keuangan, saya telah menganalisis situasi ekonomi. Hal ini membutuhkan mitra untuk berbagi tanggung jawab ini, dan yang utama di antaranya adalah Amerika Serikat. Jadi, kunjungan saya tidak singkat atau sia-sia, dan bukan karena emosi, melainkan rasional. Inflasi melambat menjadi 3,5% pada minggu lalu. Ya, terima kasih. Apakah sekarang ini berjalan tanpa masalah kemogokan? Saya rasa begitu. Saya rasa akan berjalan. Inflasi sudah turun. Kami mewarisi inflasi terburuk dalam sejarah negara kami. Dalam 48 tahun itu adalah yang terburuk dalam sejarah negara ini. Dari Biden, Joe yang mengantuk. Dia mungkin mengantuk, tapi tidak ada yang menciptakan inflasi seperti dia. Saya mewarisi ini dan disalahkan, tapi itu bukan salah saya. Kami sedang membereskannya, dan kami telah melakukan pekerjaan yang hebat. Scott, Howard, Marco, dan Pete, karena dia sedang mengawasi uangnya, kan? Tapi mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kita semua melakukan pekerjaan yang luar biasa. Lalu, kita mengalami inflasi terburuk dalam sejarah negara kita. Maksud saya, kita pernah mengalami bulan-bulan di mana inflasi mencapai 9-10%. Dan sekarang kita punya laporan yang baru saja keluar. Terima kasih. Laporannya luar biasa. Inflasi turun cukup banyak. Itu berarti harga-harga turun banyak dan kita melakukan pekerjaan yang hebat. Ingatlah itu untuk pemilu. Ingat pemilu paruh waktu. Saya bicara ke kamera itu. Ingatlah itu, karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Harga-harga turun cukup banyak, dan kita akan menurunkannya jauh lebih lagi. Orang-orang di seluruh dunia menunggu pengumuman Anda pada hari Kamis tentang mesin pemungutan suara dan integritas pemilu.
Bisakah Anda memberi kami sedikit bocoran tentang apa yang bisa diharapkan? Terima kasih. Saya akan simpan untuk nanti. Itu akan membahas topik tersebut dan kami akan punya lebih banyak hal untuk disampaikan. Tapi perhatikan orang-orang yang menonton. Tapi saya lebih suka menyimpannya untuk nanti. Tapi ini benar-benar berita besar. Ini benar-benar berita besar. Dan negara kita perlu dibenahi. Tapi itulah yang akan kita bicarakan pada hari Kamis. Tidak ada yang lebih penting, karena tanpa pemilu yang bebas dan adil, kamu tidak punya negara. Kita juga akan membahas hal-hal lain, tapi itu akan menjadi pengumuman yang sangat penting. Ya, benar. Tuan Presiden, ya. Presiden, pemerintahan Anda berusaha membentuk kepemimpinan Irak dan mensyaratkan dukungan Amerika untuk melucuti milisi pro-Iran. Dengan tenggat waktu 15 September yang semakin dekat, apa yang terjadi di Baghdad? Hanya itu saja? Dan apakah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Kurdistan masih berjalan sesuai rencana? Semuanya berjalan lancar. Kami baik-baik saja di sini saat ini. Bahkan saya tadi memesan makan siang secara mendadak, benar? Jadi seperti itu. Tapi tidak ada apa-apa. Biasanya sepertinya saya belum pernah tidak makan siang. Saya bilang, ayo makan siang karena saya suka dia. Setidaknya sekali. Saya suka dia. Jadi saya rasa semua ini akan berjalan dengan sangat baik. Tuan berencana menandatangani sanksi terhadap Rusia dalam 1 atau 2 minggu. Apakah Anda akan menandatanganinya? Ya, saya tahu Lindsey Graham sangat menginginkannya. Saya rasa mereka mungkin akan menambahkan Iran. Mereka akan menambahkan Iran, itu adalah sesuatu yang sangat penting jika mereka melakukannya. Mereka mungkin juga akan menambahkan Hizbullah untuk mendukung sanksi jika Anda berbisnis dengan Hizbullah. Jadi kami sedang mempertimbangkan itu. Tapi mereka sedang mempertimbangkannya dengan serius. Dan itu sebagai penghormatan kepada Lindsey. Itu adalah idenya. Dia menginginkan itu lebih dari apapun. Tahu? Kamu tahu bagaimana perasaannya. Dan ada kemungkinan besar itu akan terjadi. Tapi mereka ingin memasukkan Iran dan Hizbullah ke dalamnya. Itu yang saya dengar. Jika ada sanksi sekunder terhadap Tiongkok, India, dan Eropa. Tapi kita harus lihat nanti. Itu belum dibahas. Perdana Menteri Al-Kazimi tidak berhasil menempatkan apa yang berada di tangan milisi di bawah kendali negara. Bagaimana keputusan Anda membantu Anda mewujudkan visi itu? Dan pertanyaan kedua saya, bagaimana Anda melihat hubungan masa depan antara wilayah Kurdistan dan Iran? Saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Saya rasa orang-orang di Timur Tengah, percaya atau tidak, sedang bersatu. Kita sudah menyingkirkan pengganggu di Timur Tengah. Iran dulunya adalah pengganggu di Timur Tengah. Mereka mengintimidasi Irak. Mereka mengintimidasi semua negara. Mereka adalah mereka. Ada ketakutan di seluruh Timur Tengah terhadap negara-negara lain. Saya mengerti itu, tapi memang ada ketakutan. Tapi sekarang tidak ada lagi ketakutan, karena kemampuan militer mereka sudah dihancurkan. Dan tidak ada lagi ketakutan. Saya rasa Timur Tengah sedang bersatu, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tidak bisa membiarkan kekuatan dominan seperti Iran yang membunuh 52.000 pengunjuk rasa. Kamu tahu itu. Dan mereka memang membunuh. Tidak ada yang suka membicarakannya. Saya juga tidak suka membicarakannya. Mereka membunuh 52.000 pengunjuk rasa. Jadi, pada akhirnya, saya percaya semua wilayah sedang bersatu. Dan yang satu ini pasti akan menjadi salah satu pemimpin besar. Akan menjadi salah satu pemimpin besar di Timur Tengah. Silakan lanjutkan. Ya, tolong jelaskan itu. Dan saya rasa kita bisa membicarakan hal ini dalam waktu yang lama. Tapi yang terpenting adalah sekarang kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan banyak negara. Saya baru saja kembali dari NATO. Banyak dari kalian ada di sana dan melihat bagaimana itu terjadi. Itu luar biasa. Sejujurnya, itu hampir seperti sebuah perayaan dan mereka mencintai Amerika Serikat. Mereka bahkan menyukai saya, tapi mereka mencintai Amerika Serikat. Dan kita akan memangkas biaya di sana hingga ratusan miliar dolar mungkin. Tapi acara NATO itu luar biasa. Acara hari ini luar biasa. Ini adalah negara yang berpotensi sangat besar. Dan banyak orang akan mengatakan bahwa ini adalah negara yang hebat. Kami sedang membantu. Kami ingin membantu. Kami memiliki hubungan yang fantastis dengan Perdana Menteri baru. Dia adalah orang yang kuat. Dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia sangat dihormati, atau dia tidak akan memenangkan pemilihan itu. Itu adalah pemilihan yang sangat kompetitif, dan dia keluar sebagai pemenang, dan itu cerita yang hebat. Maksud saya, itu benar-benar cerita yang hebat. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak pernah sebaik ini. Kita sedang dalam kondisi yang baik. Hari ini ada lebih banyak orang yang bekerja di Amerika Serikat daripada dalam sejarah. Terima kasih. Ada lebih banyak pembangunan, pabrik, industri, dan kecerdasan buatan. Ada pabrik mobil yang sedang dibangun dalam jumlah rekor. Lebih banyak dari yang pernah kita miliki sebelumnya. Tarifnya sudah ada.
Tarif telah digunakan secara bijaksana dan perusahaan serta negara-negara datang berbondong-bondong ke negara ini untuk membangun pabrik. Karena dengan begitu tidak ada tarif. Kita memiliki 19,2 triliun dolar. Sementara itu, pemerintahan Biden hanya memiliki kurang dari 1 triliun dalam 4 tahun. Kita mencapai 19,2 triliun dalam 12 bulan. Tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Hubungan kita dengan Irak, saya bisa bilang, telah berubah dari tidak begitu baik menjadi sangat baik. Dan kita akan memiliki hubungan jangka panjang dengan Irak. Kita akan memiliki hubungan jangka panjang dengan pria yang akan menjadi pemimpin besar. Kamu akan lihat, kamu bisa catat apa yang saya katakan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pria ini akan menjadi pemimpin besar di Timur Tengah. Pengaruhnya akan menyebar ke seluruh Timur Tengah. Dan kami sangat senang. Senang dia ada bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.